Oke, kita akan bahas tuntas eskalasi konflik yang terjadi mendadak banget di Timur Tengah, sebuah peristiwa yang kemudian kita kenal sebagai Operasi Epic Fury. Situasi ini meledak cuma dalam satu hari yang dramatis. Mari kita lihat gimana satu hari ini bisa memicu api di seluruh kawasan. Dunia sontak kaget sama pengumuman dari Presiden AS ini. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik ini? Nah, semua ketegangan ini akhirnya meledak dan berujung pada sebuah operasi militer gabungan yang skalanya masif. Amerika Serikat dan Israel benar-benar mengerahkan kekuatan penuh. Ini digambarkan sebagai serangan terbesar dalam puluhan tahun loh. Mereka nurunin semua persenjataan canggih mereka, seolah-olah mau ngirim pesan yang jelas banget. Tapi, di balik semua kecanggihan militer itu, ada harga yang harus dibayar. Harga yang sangat mahal. Cuma satu serangan rudal ke sekolah perempuan dan 165 siswi tewas. Ini benar-benar pengingat yang tragis tentang dampak nyata dari sebuah konflik. Oke, untuk ngerti kenapanya, kita harus mundur sedikit. Beberapa minggu sebelum serangan itu, kita lihat lagi negosiasi tingkat tinggi yang sayangnya gagal total. Jadi, bulan Februari itu awalnya penuh harapan ya. Tapi suasananya cepat banget berubah. Setiap pertemuan bukannya nemuan titik terang, malah bikin ketegangan makin menjadi-jadi. Kedua belah pihak seolah-olah makin dekat ke jurang perang. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kedua pihak benar-benar mentok. Amerika maunya Iran berhenti total, titik. Nggak ada tawar-menawar. Sementara Iran, oke, mereka nawarin konsesi besar, tapi mereka nggak mau programnya dihentikan sepenuhnya. Jadi, ya nggak ada jalan tengah sama sekali. Setelah serangan tanggal 28 Februari itu, Iran nggak nunggu lama. Balasan mereka datang seketika, dan skalanya juga masif banget. Seluruh dunia pastinya bertanya-tanya kan, balasan seperti apa yang bakal dilancarkan Iran? Gelombang pertama langsung mengarah ke Israel. Bayangin, jam 3.15 pagi, waktu semua orang lagi tidur, sirene meraung-raung di seluruh negeri. Rudal balistik dan drone menghujani dari langit. Nggak berhenti di situ, Iran secara dramatis memperluas medan perang. Mereka menyatakan semua aset militer Amerika di kawasan itu adalah target sah. Dan mereka langsung bergerak. Dan coba lihat cakupan serangan balasan ini. Gila kan? Ini bukan cuma soal pangkalan militer. Mereka juga nargetin infrastruktur sipil yang krusial di 6 negara berbeda. Ini nunjukin jangkauan dan tekad mereka yang luar biasa. Dan seperti yang udah bisa ditebak, konflik ini nggak mungkin cuma berhenti di antara 3 negara itu aja. Apinya dengan cepat menyebar dan mulai menarik pemain lain ke dalamnya. Nggak butuh waktu lama, cuma dalam hitungan hari, Hizbullah dari Lebanon ikut masuk ke dalam konflik, secara resmi memperluas front perangnya. Sekarang, supaya kita benar-benar paham kenapa serangan awal itu begitu signifikan, kenapa menargetkan satu orang bisa memicu perang sebesar ini, kita perlu ngerti dulu peran pemimpin tertinggi di Iran itu apa. Kematian Khamenei ini benar-benar membelah dunia. Di satu sisi, jalan-jalan di beberapa negara dipenuhi duka dan protes keras anti-Amerika. Tapi di sisi lain, ada juga yang membenarkan serangan itu. Jadi, reaksinya sangat terpolarisasi. Tapi, ada satu hal yang menarik dari para analis nih. Mereka bilang, meskipun Amerika mungkin berharap serangan ini bisa melumpuhkan rezim, nyatanya Iran udah siap banget. Mengingat usia Khamenei, rencana suksesi yang anti peluru itu udah disiapin dari lama. Buktinya, ya balasan mereka yang cepat dan terkoordinasi itu. Dan saat situasi udah panas banget, konflik ini tiba-tiba dapat dimensi global yang baru. Tiongkok masuk ke panggung, ngeluarin peringatan keras buat Amerika Serikat. Ini jelas mengubah dinamika kekuatan secara drastis. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar kan? Dengan kawasan yang udah diambang kehancuran, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini awal dari sebuah perang baru di Timur Tengah?